Ya, baik ya. Jadi memang misi perguruan tinggi kan selain pengajaran, kemudian penelitian, itu juga pengabdian kepada masyarakat ya. Dan terakhir kalau UIK punya misi lain yaitu dakwah gitu ya. Jadi selain apa namanya pengabdian kepada masyarakat, kan dari sisi-sisi mental juga perlu dibina ya masyarakat ya di masa sulit ini gitu. Jadi nyambung sekali gitu kan di sisi dakwahnya gitu ya. Nah, berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat ini ya, tentunya perguruan tinggi juga mencari cara gitu ya, bagaimana berkontribusi dan apa namanya mencari ilmunya ke sektor yang real gitu ya, biar masyarakat yang terdampak ini juga ikut terbantu gitu ya. Jadi dalam masa pandemi ini kira-kira UIK sudah menyelenggarakan sekitar 50 webinar gitu ya, yang memang terkait dengan kebanyakan gitu ya, terkait dengan ekonomi real gitu ya. Di ekonomi syariah sendiri kemarin tuh industri fashion, karena kan mereka juga banyak terhambat ya, industri fashion di masa pandemi ini, kemudian juga webinar tentang asuransi syariah ya. Nah kemudian antar perguruan tinggi juga apa namanya ada kerjasama gitu ya untuk mengatasi ini gitu ya. Seperti misalnya kemarin IPB menyelenggarakan winter course gitu ya, kita ikut gitu. Kemudian UIK dengan Tazkiyah sesama perguruan tinggi yang berbasis Islam, kita juga ada kerjasama untuk pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Nah mungkin itu apa namanya yang bisa disampaikan tentang apa namanya yang bersifat pengabdian kepada masyarakat. Nah ada lagi yang dakwah tadi gitu ya. Jadi di masa pandemi ini gitu ya, dakwah-dakwah terkait apa namanya penguatan gitu ya, penguatan dari sisi syariah, penguatan iman, penguatan apa namanya psikologis masyarakat gitu ya, itu kan penting ya gitu. Jadi bagaimana kita menyikapi pandemi ini gitu kan. Nah itu merupakan tugas dari UIK sebagai perguruan tinggi yang berbasis Islam gitu ya, untuk lebih apa namanya giat lagi menyampaikan dakwah-dakwah kepada masyarakat. Menurut Ibu, apa yang harus diprioritaskan ketika masa pandemi ini, ekonomi kah atau kesehatan kah? Oke, ya baik ya. Jadi memang pandemi ini sudah berlangsung kurang lebih selama 8 bulan ya, dari mulai apa namanya virus itu masuk ke Indonesia itu kan sekitar bulan Maret ya. Nah dari situ memang yang awal kita prioritaskan adalah kesehatan ya. Karena pertama apa? Jadi periode awal itu kita belum tahu gitu kan tentang virusnya ini seperti apa sih gitu ya. Jadi langsung kebijakan apa namanya mengutamakan kesehatan dulu ya. Kebijakan ekonomi yang diambil pun hampir semua lockdown secara drastis gitu ya. Nah karena kita tidak tahu nih bagaimana menangani virusnya gitu ya. Kan virusnya itu baru kan gitu ya. Nah dari situ dari sisi ekonomi gitu ya, sebetulnya dari golongan ekonomi menengah ke atas itu tidak ada masalah ya, mereka masih punya tabungan seperti itu ya. Nah di sisi yang ekonomi yang prasejahtera pun gitu ya, itu dapat bantuan dari pemerintah ya kan, ada bantuan langsung tunai seperti itu, jadi itu cukup membantu di 2 bulan pertama ya kan. Nah setelah 2 bulan pertama itu kan ekonomi stuck ya gitu ya, jadi akhirnya pilihannya antara ekonomi dan kesehatan gitu ya. Jadi setelah oke, kita sehat gitu ya, tapi virus ini bisa membunuh dari sisi ekonominya ya kan, karena apa namanya akhirnya ekonomi kita yang apa namanya kekayaan gitu ya dalam menahan laju si penyakit ini gitu kan ya. Nah dari setelah era 2 bulan ini, maka orang mulai berpikir berarti ekonomi harus jalan gitu ya. Karena kalau kita tidak mati karena virus, berarti kita mati karena ekonomi gitu ya. Terutama golongan yang rentan gitu ya, yang pekerja rentan, kemudian UMKM yang memang mereka tidak terdata sebetulnya, jadi tidak punya modal cukup untuk bertahan lebih dari 2 bulan gitu ya. Jadi pada periode selanjutnya antara ekonomi dan kesehatan itu tarik ulur gitu ya, karena memang apa namanya ada apa namanya istilahnya ekonomi harus kita angkat juga gitu ya, tapi tetap gitu kita menjalankan protokol kesehatan gitu ya, karena bagaimanapun kita tahu nih virus ini sifatnya seperti apa ya. Jadi virus ini sangat rentan di kerumunan gitu ya, maka kita ekonomi jalan tapi kita tetap menghindari kerumunan. Jadi sektor-sektor yang misalnya pembelanjaan, perdagangan terutama ya,
sektor retail dan lain-lain itu harus jalan gitu ya, karena memang tidak bisa bertahan lama untuk perusahaan-perusahaan juga gitu. Tapi misalnya sektor sekolah, kemudian universitas gitu ya, itu kan masih bisa kita jalankan secara online gitu. Untuk menghindari benturan yang terlalu besar gitu, maka yang bisa direm tetap direm gitu ya. Jadi sekolah dan universitas tetap harus di rumah gitu ya, dilakukan secara online gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang pada akhirnya periode berikutnya kita lebih tahu lagi nih tentang virus ini. Berarti memang ada ahli yang mengatakan kita harus berdansa dengan virus ini gitu ya. Jadi tarik ulur gitu. Jadi pada saat misalnya di perkantoran ada yang positif, maka stop di perkantoran itu saja yang dihentikan gitu ya. Menunggu sampai agak mereda seperti itu. Jadi itulah yang dilakukan secara umum gitu ya. Memang prioritas kesehatan dan ekonomi dua-duanya, karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak ya, menyangkut hidup kita semua gitu. Jadi dua-duanya harus kita prioritaskan pada akhirnya gitu ya. Bagaimana cara milenial berkontribusi untuk mengatasi ancaman krisis pangan akibat pandemi ini, Bu? Oke, baik ya. Jadi memang milenial itu generasi yang sekarang mungkin ada juga yang beberapa yang sudah masuk ke angkatan kerja ya. Artinya mereka bisa berusaha memanfaatkan peluang bagaimana membantu masyarakat mencegah dari krisis pangan gitu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa upaya sih sebetulnya ya, karena kan Allah bilang dari setiap kesulitan itu ada kemudahan gitu ya. Nah, jadi sekarang ini misalnya orang-orang kesulitan pangan gitu ya, tapi sebetulnya ekspor itu kan terhambat ya. Jadi kita sebetulnya produksi di Indonesia itu bisa untuk mencukupi di Indonesia sendiri gitu ya. Nah, kemudian impor juga kan kemarin terhambat juga ya. Nah, jadi itu sebetulnya merupakan apa? Itu merupakan peluang gitu ya bagi milenial ini untuk ikut berkontribusi gitu. Di mana gitu ya? Bisa jadi produsen, bisa jadi distributor gitu ya. Nah, kalau jadi produsen, milenial juga harus bisa gitu ya mencari peluang mana nih yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya kayak frozen food gitu ya. Saya lihat sih teman-teman mahasiswa kreatif ya gitu ya, banyak juga yang berusaha di bidang itu gitu ya. Kemudian misalnya kebutuhan akan pangan organik gitu ya. Kan sekarang orang lebih memperhatikan kesehatan ya. Hikmahnya dari COVID ini gitu kan, lebih aware terhadap kesehatan. Maka itu bisa jadi lahan bisnis buat teman-teman milenial gitu ya, yang senang ke pertanian, terjun langsung misalnya membuat farming yang organik gitu ya, hidroponik ya. Jadi urban farming juga kan sekarang lagi tren gitu ya. Jadi itu merupakan satu upaya untuk memunculkan ketahanan pangan gitu ya, minimal untuk yang lingkaran kecil gitu ya di sekitar kita. Nah, sebagai distributor, milenial juga kan ini yang lebih tahu tentang e-commerce dan lain-lain ya. Jadi bisa dia mempertemukan antara si konsumen gitu ya dengan produsen gitu. Kadang-kadang si produsen kan kesulitan mencari konsumen. Demikian pula sebaliknya gitu ya. Jadi dari sisi fintech itu merupakan peluang nih bagi milenial bagaimana membuat semacam marketplace gitu ya yang mempertemukan antara produsen dengan konsumen. Saya kira itu. Yang terakhir nih, Bu, apa solusi dari ekonomi dan keuangan Islam untuk menanggulangi dampak ekonomi saat pandemi ini? Oke, baik ya. Jadi memang Islam itu kan ajaran yang paripurna gitu, yang sempurna gitu ya. Bahkan dari sisi ekonomi, Islam itu sangat lengkap. Jadi tidak seperti sistem kapitalis yang menggenjot masalah komersial saja gitu ya. Tapi Islam juga ada sisi sosial yang harus sama-sama kuat. Jadi ada commercial finance gitu ya dalam Islam itu, dan ada social finance. Dan social finance di Islam itu merupakan solusi gitu ya dari dampak ekonomi pada saat wabah ini gitu ya. Nah, selain komersial tadi kan yang sosial ini terdiri dari zakat, infak, sedekah, wakaf gitu ya. Nah, itu sebetulnya kalau misalnya kita gali ya, kita kembangkan, kita kuatkan, itu bisa jadi solusi ya. Kenapa? Karena yang pertama kalau kita menguatkan zakat nih, banyak sektor-sektor yang terbantu kan dari 8 asnaf itu gitu ya. Kemudian juga infak, sedekah. Menurut penelitian nih ya, pada saat wabah ini orang-orang justru lebih mudah berderma gitu ya. Jadi kepedulian sosial itu tinggi pada saat kita kesulitan ya. Jadi memang itu ternyata terbukti gitu ya.
Jadi saya juga di komunitas ya, ada komunitas apa tuh namanya, ibu-ibu yang berjualan gitu ya, yang menyisihkan hasil jualannya untuk wakaf. Nah pada saat pandemi ini justru wakafnya tinggi gitu. Jadi karena mereka berlomba-lomba gitu ya untuk apa namanya, sebagai solusi lah gitu ya. Nah alhamdulillah gitu ya, terbukti bahwa pada saat kesulitan kita lebih peduli terhadap orang lain yang lebih kesulitan lagi seperti itu. Nah kemudian UMKM, kemudian apa namanya, usaha-usaha yang kecil juga bisa dibantu dari zakat sebetulnya, karena mereka istilahnya fisabilillah ya, mereka mungkin dari segi perbankan tidak terjangkau oleh perbankan yang besar gitu ya. Nah maka bisa dibantu dari jiswab tadi ya, zakat, infak, sedekah, wakaf. Oke. Nah kemudian sekarang kan marak apa namanya, transaksi online ya gitu. Nah fintech syariah juga berperan gitu ya. Jadi fintech syariah itu mempertemukan antara penjual dan pembeli dalam platform online gitu ya. Nah fintech syariah juga itu sangat menganjurkan selain komersial gitu ya, selain transaksi komersial itu dibarengi dengan transaksi yang sosial gitu ya. Nah itu mungkin itu ya solusi dari segi fintech. Nah kemudian juga ada yang namanya pembiayaan apa namanya, pinjaman Qardul Hasan gitu ya. Pembiayaan Qardul Hasan ini bisa digunakan dana-dana CSR dari perusahaan untuk juga masyarakat yang terdampak gitu ya. Jadi kalau Qardul Hasan itu tidak ada bunganya, tidak ada apa namanya, bagi hasilnya tidak ada margin gitu ya. Nah itu tapi diharapkan sih nanti kembali gitu ya. Nah tapi itu adalah satu solusi lagi ya dari keuangan Islam. Nah kemudian yang terakhir itu untuk ini ya, pelaku-pelaku kita ini gitu ya, bahwa konsep rezeki yang diajarkan oleh Allah itu harus kita pakai terus gitu ya. Artinya gini, rezeki itu tergantung dari apa saja. Misalnya kita adakan penelitian nih, rezeki itu kan misalnya faktor Y-nya ya. Nah rezeki itu kan apa yang diajarkan syariah tentang rezeki ini ya. Ada hadis tentang silaturahim, apa namanya, menambah rezeki gitu kan ya. Nah berarti kita harus mempererat silaturahim. Kemudian usaha udah jelas ya, usaha. Kemudian doa ya. Kemudian kita lebih menguatkan bakti kita kepada orang tua gitu ya. Nah dari faktor-faktor itu gitu ya, itu semua gitu, kita maksimalkan semua, insya Allah gitu. Kita jangan takut rezeki kita apa namanya, berhenti gara-gara pandemi ini gitu ya. Nah tapi kita harus cari cara untuk mengoptimalkannya lagi. Mungkin itu yang bisa saya share ya tentang Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang telah memberikan ilmunya kepada kita ya, ini. sama-sama, insya Allah saya juga banyak belajar nih ya. Oke. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.